Yuk, tema besar kita belajar sekarang adalah belajar bahasa Inggris dan speaking dari titik start pertama atau titik satu, ya. Ini pertanyaan klasik ya, dari mana sih belajar bahasa Inggris yang benar? Kan gitu ya. Belajar yang benar dari mana sih, Sir? Gitu ya. Oke, memang ini ya teman-teman ya, terutama untuk ngomong dan nulis gitu ya. Karena kebutuhan paling dekat dengan kita untuk learning English itu apa sih? These two language skills ya, speaking and writing gitu ya, berhubungan dua-duanya kan gitu ya. Memang tidak enaknya belajar bahasa Inggris adalah kenapa? Kita mengenal 16 perubahan waktu untuk membentuk kata kerja yang berbeda-beda. Ketika kita menyatakan suatu atau mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris ya. We are not free in speaking a statement or certain case in English. Of course, it would be different from Indonesian language ya. Kita nggak bebas ngomong bahasa Inggris, kita dibatasi oleh waktu. Ya, ada 16 pola waktu ya. Misal ilustrasi ya, meskipun nanti jane mudah banget, tidak semengerikan yang teman-teman bayangkan. Kalau saya ngomong dalam bahasa Indonesia, saya makan sekarang. Saya makan hari ini. Saya makan kemarin. Saya telah makan. Saya sedang makan. Ya, saya akan makan. Teman-teman mendengarkan? Kata kerja makan berubah nggak? Tidak dalam bahasa Indonesia, baik terucap maupun tertulis. But not for English, ya. Beda waktu menggunakan pekerjaan atau kata kerja yang berbeda secara pengucapan dan penulisan. Meskipun ada 16, tapi percaya saya, trust me ya, tidak semua dipakai ya 16 tenses itu. Yang paling mendesak, makanya tak beri judul titik start 1, 2, sampai 5 atau 6 aja nanti. Karena tenses yang dipakai untuk ngomong itu cuma 5 atau 6 diantaranya toh. Ya, enggak semuanya. Ya, ikuti terus, nanti pasti bisa. Dan kalau pintu awal titik start awal ini nanti teman-teman bisa, ya, you can get what I explain to you well, can catch up what I will explain to you, semua mudah ke belakang, gitu ya. Kalau tertulis paling cuma 8 atau 9 diantaranya toh. Ingat ya, 5 atau 6 untuk speaking. Kita mulai yuk. Titik pertama. Simple present tense. Ini paling sering dipakai ya. Kalau untuk ngomong dan nulis ya. Apa sih present tense itu? Pola kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kebiasaan. Sesuatu yang biasa dilakukan atau rutin. Itu dilihat pola pattern. Yang pertama, ini kalau subjek atau pelakunya melakukan pekerjaan ya. Habis subjek, kita bicara subjek, kalau ngomong nulis selalu mikir pelakunya siapa. Cuma ada 7 dalam bahasa Inggris. He, she, it, orang ketiga tunggal, dan they, mereka, we, I, you. Selalu pakai verb 1 kalau menggambarkan pekerjaan rutin atau kebiasaan. Kalau pelakunya mereka, kita, saya, dan kamu. They, we, I, you. Verb 1. Dan kata kerja selalu ditambah s, es, kalau pelakunya he, she, it. Saya sudah punya contoh di situ ya. Jadi habis subjek, pelaku ngomongnya kata kerja bentuk pertama atau dikasih s dan es kalau pelakunya he, she, it. Sekali lagi, verb 1 kalau they, we, I, you, pelaku atau subjeknya kalimatnya, dan diikuti objek kalimatnya. Waktu yang sering dipakai biasanya pakai every, macam-macam every dulu ya. Every day, every morning, every week, every Sunday ya. Atau pakai keterangan usually, always, often itu ya. Saya punya contoh itu. Ini benar-benar pintu gerbang awal buat teman-teman ya. I go to school every day. Sebenarnya setelah tak jelaskan tadi, present itu menggambarkan perbuatan yang rutin atau ajak atau kebiasaan. Nggak usah saya beri tambahan waktu every day pun teman-teman tahu. Ketika saya ngomong, I go to school, berarti pergi ke sekolahnya rutin, sering. Ya. Ke bawah dulu yuk. Ada note catatan. Sebelum kita bicara bentuk kalimat negatif dan tanya untuk pola kalimat present tense. Note catatan. Untuk merubah atau mengucapkan atau menuliskan kalimat negatif dan tanya present tense, untuk pelaku
untuk pelaku Dewi Ayu akan dibantu disokong dengan do, kata kerja bantu atau auxiliary, atau dibantu dengan do gitu aja. Sedangkan he, she, it dibantu dengan does untuk membentuk kalimat tanya dan negatif. Dan kata kerja selalu kembali ke bentuk satu, dikembalikan ke perawan, ke asalnya ya. Kalau kalimatnya negatif dan tanya. Contoh kalau dari kalimat aku ke sekolah setiap hari tadi, I go to school every day tadi. Nggak ada masalah karena Dewi Ayu memang pakai verb satu. Negatifnya gimana? Yaitu di bawah. Tadi Dewi Ayu bantuannya do, I do not go to school every day. Nggak masalah, kata kerja tetap bentuk satu karena dia awalnya juga bentuk satu. Dewi Ayu nggak pakai SES. Kalau tanya gimana, sir? Not-nya dihilangi, do-nya melompati subjek. Spoken aja ya ini ya, menghemat space ya. Do I go to school every day? Gitu ya. Sedangkan untuk contoh subjek yang he, she, it tadi yang pakai verb SES, dilihat itu. She washes her clothes. Meskipun nggak tak kasih always, usually, atau every morning, every day, saya ngomong itu aja tahu kalau itu pekerjaannya rutin. Setelah tadi tak jelaskan pemahaman di awal, ya kan? Berarti dia mencuci bajunya itu kapan? Rutin. She washes her clothes. Negatifnya kalau dia tidak mencuci bajunya setiap hari, bantuannya apa tadi? Ya, he, she, it pakai does. So, she does not wash. Kembali bentuk satu. She does not wash her clothes. Mudah toh? Kalau tanya gimana, sir? Not buang, does-nya melompati subjek. Does she wash her clothes? Selesai. Sekarang, nah ini benar-benar tak ingatkan, ini pintu gerbang buat teman-teman. Ketika kalimat itu predikatnya bukan pekerjaan, pakai pola kedua di bawahnya. Karena kalimat ada subjek yang melakukan pekerjaan, ada subjek yang tidak melakukan pekerjaan. Artinya rumus kedua. Untuk kalimat nonverbal, predikatnya kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Kata sifat itu contohnya gemuk, kurus, jelek, seksi, montong, gilani, jijiki. Kata keterangan di sini, di sana, di mall, di stasiun. Kata benda, temanku, pacarku, polisi, tentara, atau profesi misalnya. Itu ketika ngomong polanya dilihat. Habis subjek harus pakai linking verb atau is MR langsung gitu aja lah. Dan diikuti tadi. Kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Pola untuk simple present tense yang kalimatnya nonverbal ini tidak cuma untuk mengatakan rutinitas. Tapi saat sekarang pun juga pakai pola dia. Ya. Jadi misalkan saya ngomong dia terlambat setiap hari. She is late every day. Nggak boleh she late. Late itu kata sifat, nggak boleh jujur saja. She late sering ya kalau di kelas temennya terlambat. She late. No, she is late. Karena apa? Anda ngomong subjeknya dia, predikatnya bukan pekerjaan. She is late every day. Atau kalau sekarang juga sama, karena nanti present continuous yang sedang itu berhubungan dengan ini gitu ya. Kalau Anda paham di sini, ke belakang enak. She is late now, sama aja. Kalau negatif tinggal nambahin not, nggak ada perubahan karena sifat nggak bisa dirubah. Keterangan benda nggak bisa dirubah, dilampaukan, diapakan nggak bisa. Di ES kan nggak bisa. Ya, she is not late every day. Kalau dia terlambat, nggak sih. Is she late? Isinya melompati subjek. Negatif tinggal nambahi not antara subjek, is, MR, dan predikat yang bukan pekerjaan tadi. Tidak berubah predikatnya, yang berubah kata sifat, kata benda, atau kata keterangan tadi. Ya. Kemudian misalkan apa lagi? He is my friend. Ya, bukan he my friend, nggak boleh jujur seperti itu karena predikatnya bukan pekerjaan. He my friend, malah gila sama temennya. He is my friend. Kalau misalkan mereka di sini, ya they are here now, atau they are here every day, sama aja. Rutin sama sekarang kalau present itu tetap pakai is MR. Kalau predikatnya bukan pekerjaan ya. They are here now. They are here every day. Mereka nggak di sini ya. They are not here. Apakah mereka di sini? Are they here
Now, ya tinggal nambahin not di antara is MR dan predikat yang bukan pekerjaan tadi. Sekian ya, subscribe selalu, follow selalu. Ya, I will see you next time. Udah banget kan? Ya, good luck. Practice and practice by yourself. Because practice will make you perfect in learning English. Ya. Assalamualaikum.